Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Debra Sani Sutra. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait hasil review saya mengenai ketiga jurnal yang membahas tentang audit sistem informasi atau teknologi informasi yang menggunakan framework COVID-5. Nah, ketiga jurnal tersebut yang pertama mengenai sistem informasi akademik, kemudian mengenai sistem electronic medical record, dan yang terakhir mengenai absensi sistem informasi. Baik, langsung saja ke jurnal yang pertama yang berjudul Audit Sistem Informasi Akademik menggunakan COVID-5 di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Kajian yang pertama mengenai objek yang diaudit. Objek tersebut yaitu mengenai sistem informasi akademiknya yang pada universitas tersebut disingkat dengan SIAK AD. Kemudian yang kedua mengenai framework dan domain audit yang digunakan, yaitu menggunakan framework COVID-5 dan menggunakan domain Evaluate, Direct, and Monitor atau disingkat IDM. Kemudian yang kedua menggunakan domain Align and Plan Organize, yaitu disingkat dengan APO, dan Build, Acquire, dan Implement atau disingkat dengan BAI. Kemudian untuk proses dan alurnya, yaitu dimulai dengan observasi lingkungan penelitian. Kemudian menyusun kuesionernya berdasarkan area penelitian, kemudian menentukan responden penelitian atau sampel penelitiannya. Kemudian mendapat data, setelah itu diuji validitas data tersebut. Setelah itu dihitung untuk nilai kematangannya, dan terakhir dianalisis. Selanjutnya subjek atau pihak yang diaudit yaitu pada Universitas Jenderal Ahmad Yani atau disingkat UNJANI. Hasil dari pengauditan oleh framework COVID-5 yaitu secara keseluruhan Universitas Jenderal Ahmad Yani ini berada pada level 3 atau stabilized process dari skala 5 menurut COVID. Hal tersebut berarti secara keseluruhan, proses penggunaan TI telah diketahui oleh organisasi atau pihak universitas dan telah didokumentasikan secara formal. Kemudian untuk rekomendasi perbaikannya, oleh hasil analisis dari domain APO, yang pertama menunjukkan bahwa organisasi perlu meningkatkan layanan yang berkaitan dengan adanya solusi untuk mengatasi masalah pada sistem, seperti selalu menyediakan daftar solusi yang mungkin terjadi dan pernah terjadi, sehingga ketika masalah tersebut muncul, sudah ada langkah penanganan yang harus dilakukan. Kemudian organisasi juga perlu melakukan peningkatan pemeliharaan fasilitas, baik pada softwarenya ataupun hardwarenya, yang dimana di sini menunjang kegiatan organisasi sehingga pelayanan yang diberikan dapat maksimal. Kemudian alat bantu untuk memantau kinerja sistem juga perlu ditingkatkan. Jadi pengguna bisa merasakan kinerja sistem yang optimal. Selain itu juga pemantauan pengguna sistem harus diawasi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang kedua menurut analisis domain BAI, yaitu organisasi perlu memelihara alat bantu untuk melakukan evaluasi terhadap pengguna sistem. Organisasi juga perlu memelihara dan memperbaiki layanan untuk petunjuk penggunaan sistem kepada setiap penggunanya. Kemudian evaluasi secara rutin penggunaan komputer sehingga layanan yang diberikan dapat seoptimal mungkin. Setelah itu, menurut domain IDM menunjukkan bahwa pengawasan harus dilakukan secara rutin
Dan yang kedua yaitu perencanaan yang mendalam perlu dilakukan oleh universitas sebelum mulai menerapkan sistem barunya, sehingga penggunaannya bisa maksimal. Sekarang kita lanjut ke artikel atau jurnal yang kedua, yaitu yang berjudul Audit Sistem Electronic Medical Record atau EMR pada Rumah Sakit Umum Kasih Ibu. Nah, seperti judulnya, yaitu objek yang diaudit yang sudah pasti yaitu Sistem Electronic Medical Record EMR-nya. Framework-nya sama, yaitu COVID-5, dan domainnya yang sedikit berbeda, di mana domain proses yang digunakan yaitu IDM 04, EPO 01, 07, BAI 008, maaf, kemudian di SS 01 dan 06, kemudian yang terakhir MAI yaitu 02. Di sini menggunakan kelima domain COVID, tetapi pada subdomainnya yang masing-masing. Kemudian untuk alurnya, di mana dengan adanya pengolahan data berupa angka yang didapat dari hasil jawaban kuesioner yang nantinya mengetahui keselarasan antara tujuan rumah sakit dan tujuan bisnis menurut COVID, dan mengetahui tingkat kematangan proses IT-nya. Mana dimulai dengan studi kepustakaan, kemudian mengumpulkan data dengan cara wawancara, observasi, kemudian dokumentasi. Kemudian dianalisis hasilnya berupa hasil analisis sasaran dengan ETG, hasil analisis ETG-nya, dan dengan domain COVID-5. Kemudian disediakan kuesioner, di mana di sini disusun dulu, kemudian menentukan respondennya siapa yang akan mendapatkan atau menjawab kuesionernya, kemudian proses penyebaran kuesioner tersebut. Kemudian setelah data dari kuesioner yang diambil, kemudian diolah dan dijadikan laporan. Laporan ini yang dimana akan hasil dari capability level dan analisis gap-nya. Kemudian setelah mengetahui hasilnya, kemudian dicek apakah ada rekomendasi perbaikannya. Dan untuk subjeknya, yaitu Rumah Sakit Umum Kasih Ibu, kemudian hasilnya jadi tingkat kapabilitas atau capability levelnya yang diperoleh saat ini pada sistem Vesalius di RSU Kasih Ibu pada proses COVID-5 berada pada level 3, yang mana subdomainnya BAI 08 dan ISS 06. Untuk level 4 yang dinilai oleh subdomain IDM 04, APO 01 dan 07, kemudian di SS 01 dan MAI 02. Rekomendasi untuk sistem MMR ini dari beberapa hasil rekomendasi berdasarkan tingkat urgensi pada masing-masing domain prosesnya, disarankan bahwa melaksanakan pembelajaran serta pelatihan secara berkala, serta membentuk suatu komite pengawasan internal untuk memantau data medis dan non-medis pasiennya untuk dimasukkan ke dalam sistem. Kemudian mengingat tingkat permasalahan yang terjadi pada kategori human error memiliki persentase yang sangat tinggi, yaitu 42%, di mana gap-nya yaitu bernilai 2, dan disarankan agar menerapkan rekomendasi ini dalam jangka waktu 6 bulan. Pentingnya menambah wawasan dan kemampuan staf rumah sakit agar mendapatkan banyak pengetahuan baru dalam pengoperasian dan pengolahan sistem yang lebih baik ke depannya, dan dapat menambah kemampuan dalam penggunaan dan pengoperasian sistem
dengan lebih baik, serta pemantauan terhadap proses pemasukan data medis maupun non-medisnya, agar dipastikan bahwa informasi yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keakuratannya, sehingga meminimalkan resiko human error dan medical error. Kemudian lanjut ke jurnal yang ketiga, yang berjudul Audit Sistem Informasi Absensi pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Seperti halnya judulnya itu objeknya sistem informasi absensi menggunakan framework yang sama juga. Kemudian domainnya di sini berbeda, yaitu hanya menggunakan satu domain, yaitu monitor, evaluate, and assess. Dan untuk alurnya dimulai dengan mengidentifikasikan masalah, kemudian mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara, dan kuesioner, dan melakukan proses audit yang kemudian dianalisis dan dibuatkan laporan dengan menggunakan framework COVID-5 dan subdomain MAI. Untuk subjeknya yaitu Kejaksaan Negeri Kota Bandung, dan hasil pengauditannya yaitu tingkat kematangan teknologi telah ditetapkan di Kejaksaan Negeri Bandung yang berada pada level 2, yaitu Manage Process, dengan nilai 2,4 dari skala 4, di mana nilai paling kecil yaitu 1,8 dari MAI yang 0,3, dan nilai 2,4 ini didapat dari MAI 0,1. Untuk lagi satu yaitu MAI keduanya yaitu bernilai 2. Dan rekomendasi perbaikan oleh sistem audit ini bahwa masih banyak kekurangan. Hal tersebut berarti bahwa secara keseluruhan proses pengelolaan TI sudah diketahui oleh kejaksaan, akan tetapi ini perlu dilakukan pembenahan pada beberapa proses, khususnya pada domain MAI, karena gap yang terlalu jauh, yaitu nilai 2,4 dari skala 4, yang dimana masih 50% atau 55% belum tercapai atau tidak tercapai yang diharapkan. Untuk referensinya berikut untuk jurnal 1 dan jurnal 2 dan 3. Baik, sekian penjelasan mengenai mereview 3 jurnal mengaudit SITI menggunakan framework COVID-5. Jika ada pertanyaan, silakan dicantumkan di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Saya tutup dengan Parmesanti. Om Santi, Santi, Santi.